I was down, but now I'm up. Yeah, this all God, this ain't no love. Yeah, I used to be stuck in that mud. Yeah, yeah, I was down, but now I'm up, 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 up. I was down, but now I'm up like my name Lazarus. No Satan gon' be mad at this. I had to ask my dad if it's okay to swing my bat at this. He said, boy, if I picture this out of the park, moving so quick it's like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang di Citizen Project. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai kesesuaian penerapan hukum di Indonesia. Bagaimana hukum diterapkan di negara kita dan apakah penerapannya sudah sesuai dengan aturan dan harapan masyarakat. Mari kita eksplorasi bersama dalam video ini. Baik, perkenalkan saya Jusan Dubuja dari Prodi Kimia, Fakultas MIPA. Nama saya Benedict Putrian, panggil aja. Kenalkan, nama saya Avena Aurelia, mahasiswi biologi semester 4. Kalau menurut saya sendiri, untuk hukum di Indonesia itu belum terlalu sesuai lah untuk penerapannya. Karena apa? Karena banyak sekali kayak ketimpangan sosial gitu. Seperti banyak yang, contohnya kita tahu kan yang sekarang ini kayak hukum-hukum sekarang ini tuh kayak menyeleweng gitu dari apa yang sebenarnya, dari makna yang sebenarnya. Itu balance. Itu antara sesuai dan tidak sesuai. Contohnya banyak hukum yang di Indonesia itu berjalan dengan sesuai, seperti penegakan hukum tentang misalnya pencurian. Nah, yang tidak sesuainya ketika salah satu hukum yang tidak setimpal antara masyarakat biasa dan mungkin masyarakat atau orang yang lebih berpangkat atau atas gitu. Misalnya kayak penjabat gitu, kayak fasilitas di penjaranya itu kayak lebih memadai dibanding dari masyarakat biasa. Dari awal mulai ngerti tentang hukum tuh sampai sekarang masih kurang rasanya untuk keadilan di masyarakat, apalagi masyarakat daerah terpencil gitu. Kita saja di kota di sini masih kurang adil rasanya, apalagi bagi mereka yang di lingkungan yang terpencil. Untuk kedepannya mungkin pemerintah bisa lebih konsisten lagi untuk menerapkan hukum di Indonesia. Karena apa? Karena itu juga dapat berpengaruh bagi masyarakat rakyat Indonesia gitu. Apakah mereka sudah mendapatkan hak kewajiban mereka di Indonesia di atas hukum. Tidak melihat atau tidak pandang bulu. Jadi siapapun itu lakukan sesuai hukum yang berlaku tanpa memandang satu sama lain. Untuk cara penerapannya itu pemerintah atau yang menjalankan hukum di negara Indonesia ini itu lebih tegas gitu. Hukum pastinya bagi masyarakat kita yang seperti masyarakat biasa tidak bisa menanganinya, harusnya tuh para pejabat, para aparatur hukum gitu yang harus berusaha lebih kuat untuk memperbaiki ya keadilan hukum di Indonesia. Depannya ya pemerintah bisa lebih untuk mengeluarkan hukum itu bisa lebih teliti lagi lah, karena biar masyarakat itu bisa mendapatkan keadilan yang sesuai gitu. Harapan saya sih soal hukum di Indonesia ini lebih ketat gitu, lebih diperkuat gitu, agar seperti contoh korupsi itu makin bisa dituntaskan. Lebih ditegakkan lagi keadilan, karena juga banyak dengar berita belakangan ini orang yang ditangkap karena ya bukan salah dia tapi dia ditangkap gitu. Jadi kayak istilahnya dikambing hitamkan seperti itu. Lebih baik ditingkatkan lagi keadilan di Indonesia. Saya Saldi Narendra, mewakili kelompok 5. Terima kasih telah menyaksikan proyek Citizen kami yang berjudul Kesesuaian Penerapan Hukum di Indonesia. Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.